Bab 2953. Daftar galaksi diterbitkan. Benar saja, seekor kuda tidak menjadi gemuk tanpa pakan tambahan, jadi jika ingin meningkatkan basis kultivasimu secepat mungkin, masih harus mengandalkan berbagai harta dan petualangan. Setelah berbalik di sekte, tidak ada yang terjadi. Vinola Su masih mundur, mengamankan kondisi fase penilaian dan satu penurunan. Adapun murid Stanley Chang yang sangat dia pedulikan sebelumnya, Eric Qin juga diam-diam meliriknya. Basis kultivasi telah meningkat pesat, dan kulit bocah itu tidak lagi suram, dan dia telah membuat beberapa teman, jadi Eric Qin lega. Basis kultivasi murid-murid Stanley Chang mungkin tidak berguna untuk sementara waktu, tetapi itu mewakili masa depan sekte kebenaran. Setelah berbalik, Eric Qin hendak melukis formasi besar sekte, tetapi dia merasakan suara slip giok transmisi suara. Queen Li, dia memintaku melakukan apa? Eric Qin sedikit terkejut, kembali ke kamar dan membuka slip giok. Teman seiman, apa hubunganmu dengan leluhur perintis, leluhur Cheng sekte kebenaran? Begitu giok transmisi suara slip dibuka, Queen Li langsung ke intinya. Baik. Eric Qin mengerutkan kening dan tidak menjawab. Bagaimanapun, Queen Li dapat menebaknya. Bahkan, dia telah mengungkapkan banyak hal, terutama Queen Li yang mengetahui nama aslinya dan hubungannya dengan Fendi Qin. Dia tahu bahwa dia adalah leluhur perintis sekte kebenaran, yang diharapkan Eric Qin. Jangan salah paham, meskipun aku sangat ingin tahu tentangmu, aku tidak cukup bosan untuk datang mengujimu, kata Queen Li. Aku hanya ingin mengobrol denganmu. Baru-baru ini, leluhur perintis sekte kebenaran ini menjadi terkenal, dan dia pada dasarnya terkenal di seluruh wilayah Gunung Sihir. Siapa namanya? Eric Qin mengerutkan kening. Tuan Cheng ini telah memperbaiki formasi bintang sekte HIW dan menguasai teknik pola dewa. Dia sangat muda dan sangat kuat. Tentu saja, ini sekunder. Alasan utamanya adalah dia benar-benar memadatkan token galaksi emas yang belum pernah terdengar dalam formasi. Ini benar-benar berita yang meledak-ledak. Queen Li berkata sambil tersenyum, dan ekspresi Eric Qin berangsur-angsur menjadi serius. Orde emas, yang belum terlihat selama ribuan tahun, tiba-tiba muncul sebulan sebelum pembukaan wilayah rahasia, dan itu masih di tangan leluhur perintis yang tampaknya kecil. Apa menurutmu semua orang akan punya ide? Dari mana kamu mendapatkan berita ini? Kata Eric Qin. Aku tidak dapat menghitung berapa banyak sumber yang ada. Singkatnya, semua orang membicarakannya sekarang, dan semua orang tahu tentang ini. Meskipun tidak tahu apakah itu benar atau tidak, dan apakah wilayah emas memiliki efek magis, pasti akan ada orang yang mengambil risiko. Jadi menurutku kalau ada hubungannya dengan leluhur perintis, harus diingatkan untuk memperhatikan keselamatan, kata Queen Li. Tapi jangan terlalu khawatir. Master yang sebenarnya pasti akan menunggu dan melihat saat ini, tetapi tidak akan ada kekurangan junior. Terima kasih atas pengingatmu, aku akan meneruskannya. Eric Qin mengangguk, wajahnya sedikit tenggelam. Hanya beberapa kultivator di sekte HIW sekte yang tahu tentang fakta bahwa ia memiliki perintah emas, dan Darman Han kemudian mengeluarkan perintah pembungkaman kepada semua orang yang mengetahuinya untuk memblokir masalah tersebut. Tapi itu baru 4 atau 5 hari, dan berita itu menyebar seperti api. Mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di belakang kemudi. 80% dari itu ada hubungannya dengan keluarga Fan. Satu hal lagi, hanya ada 1 bulan tersisa sebelum pembukaan wilayah rahasia, jadi Paviliun Harta Karun juga meluncurkan daftar galaksi seperti biasa, memeringkat orang-orang yang memiliki token galaksi. 100 kultivator teratas, semua kecuali 10 besar telah diumumkan. Setelah mendengarkan keheningan Eric Qin beberapa saat, Queen Li mengubah topik pembicaraan. Leluhur perintis yang baru-baru ini meningkat berada di peringkat 99, dan juga merupakan satu-satunya tahap awal kultivator dalam daftar. Namun, menurutku leluhur perintis sekte kebenaran harus memiliki banyak ruang untuk perbaikan, dan para penggarap Paviliun Harta Karun juga harus segera datang ke sekte kebenaran. Galaksi masuk dalam daftar. Berapa banyak kamu?
Tanya Eric Kin. Gadis lemah sepertiku, meskipun dia adalah 3 gadis suci, bahkan tidak bisa masuk 10 besar, dan sekarang dia hanya ke-16. Kekuatan tersembunyi. Eric Kin mengangkat alisnya. Queen Lee mendapat cukup batu mutiara surgawi, metode rahasianya telah berhasil ditembus, setelah kekuatannya meningkat pesat, ini baru ke-16, sedikit terlalu rendah. Tentu saja, tetapi sekarang dalam daftar, siapa yang tidak menyembunyikan kekuatan mereka? Setelah menyelesaikan transmisi suara dengan Queen Lee, Eric Kin memikirkannya, dan diam-diam terbang keluar dari sekte kebenaran. Benar saja, setelah berbalik 100 mil di luar sekte kebenaran, aku melihat beberapa pengintai. Hampir semuanya berada pada tingkat kultivasi fase penilaian, tetapi pada dasarnya semuanya berada pada tingkat awal, dan jumlahnya sekitar 13 atau 4. Aku tidak tahu apakah aku berencana untuk mengumpulkan informasi atau hanya menonton kesenangan. Eric Kin mengerutkan kening. Queen Lee benar, aku khawatir banyak orang tahu tentang ini. Hanya saja sekte kebenaran memiliki aturan, dan mereka yang memata-matai sekte akan membunuh mereka dalam jarak 100 mil. Sebelumnya, Eric Kin membuat langkah kuat lagi dan membunuh sekelompok kultivator yang tersembunyi. Meskipun orang-orang ini menonton, mereka tidak berani mendekat. Tetapi seiring dengan berkembangnya berita, para kultivator ini menjadi semakin berani, sehingga sulit untuk mengatakannya. Wilayah rahasia belum dibuka, dan masalahnya sendiri telah datang. Leluhur perintis, seorang sesepuh yang menyebut dirinya Paviliun Harta Karun telah tiba. Pada saat ini, Eric Kin mendengar transmisi suara dari para tetua sekte. Paviliun Harta Karun datang begitu cepat, hampir sampai. Begitu Queen Lee selesai berbicara, Penatua datang untuk mengirim daftar. Di aula resepsi sekte kebenaran, saat Eric Kin masuk, sudah ada seorang kultivator setengah baya berjubah brokat, duduk dan mengobrol dan tertawa bersama Nicholas Peng. Pria paruh baya ini sedikit gemuk, dengan wajah bulat, dan matanya menyipit saat tersenyum. Tapi Eric Kin tahu bahwa yang disebut Paviliun Harta Karun adalah organisasi khusus di bawah Paviliun San Hai. Meskipun tidak bernama Paviliun San Hai, hal-hal yang dia lakukan terkait dengannya. Misalnya, informasi yang dikumpulkan oleh Paviliun San Hai akan dihitung oleh Paviliun Harta Karun, dan berbagai daftar di area tersebut akan diatur. Sebelum silsilah Gunung Sihir, 5 pangeran besar dan gadis suci adalah peringkat yang diumumkan oleh Paviliun Harta Karun. Karena itu, pria gemuk ini terlihat damai, dan rencananya tidak akan sederhana. Tentu saja, Nicholas Peng adalah orang yang sama, jadi tidak ada salahnya untuk dihibur oleh Nicholas Peng. Tuanku Sumalong, sesepuh Paviliun Harta Karun, telah bertemu Tuan Leluhur Perintis pertama. Melihat Eric Kin datang, Nicholas Peng pergi dengan bijaksana, dan pria parubaya yang gemuk itu tersenyum dan berdiri dan menyerahkan. Meski Eric Kin baru berada di fase awal fase penilaian, Sumalong di ranah 1 penurunan ini tak berniat mengabaikannya. Haryo Cheng, teman seiman bukan dari sekte kebenaran, panggil saja dia teman seiman. Eric Kin pun membalas hormat. Setelah kedua belah pihak duduk, Sumalong tersenyum dan berkata, "Yah, jangan salah paham, teman seiman. Meskipun marga Kulong, aku tidak ada hubungannya dengan Long Yue yang durhaka." Eric Kin tersenyum, dan begitu dia muncul, pihak lain mengungkapkan hubungannya dengan Long Yue, jelas ingin mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Paviliun Harta Karun tahu segalanya. Tujuan pertama kunjunganku kali ini adalah untuk membawa daftar galaksi kepada teman seiman. Sumalong membalik telapak tangannya, dan slip giok berbentuk daftar, kira-kira sepanjang telapak tangan, diberikan kepada Eric Kin. Setiap wilayah rahasia galaksi dibuka 1 bulan sebelum pembukaan, daftarnya akan dipublikasikan. Daftar lengkapnya akan dirilis 10 hari yang lalu. Ini juga aturan lama, dan teman seiman harus mengetahuinya. Bersambung.